anu gitu iki. Pontianak ini ke kota aing. Jadi insyaallah ke Ihya hadir ke pengajian malam mangken dari Begele ada eraing meloloh sehat tak sehat Pleman gelbung. Kule menika mana bi ke Ihya kan punten. Ke Ihya ki sehat ki ngodo gitu. Umur 17 ki ya? Umur 17 ki. Alah, 16 tahun. Masih bocil. Mau yang ku tak tahu gimana saya ngara. Tapi walaupun begitu alhamdulillah beliau masih muda, tapi beliau luar biasa ilmunya. Beliau alumni Tarim ya, Tarim Hadramaut Al-Habib Umar. Insyaallah kita tidak bisa bertemu langsung dengan Al-Habib Umar, tapi setidaknya kita bertemu dengan murid beliau yang insyaallah adalah seorang yang alim luar biasa, masih muda dan insyaallah siap menambah istri lagi. Pola abadi seti nomor telo kana ada game pon kalem. Oke. Kenapa katin apa? Positif. Ya Sofi. Weh Pak Handi kiai teng-teng tah aku anjing kok tak ngerti ki ya. Allah, mun ke Sofi benih dijuluki singa podium kuburaya. Oh, kalau ceramah luar biasa, alim, retorikanya luar biasa, kalimatnya luar biasa, sangat menggugah. Mun panggung, oh singa beliau. Mun molek meong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah adalah paham setujuhi. Sudah paham semua? Abang marah apa kana? Kule saya ibu difaham. Ibu-ibu sudah paham ceramahnya kiai tadi bu? Bapak-bapak sudah paham? Sudah paham? Coba mau ngomong hari masjid kena. Paham saja ki? Iki ngereng kan adalah paham saja langsung atu saos iki. Neka di belakang saya ini ada kiai-kiai muda. Coba saya kocak kiai sepo. Por gelap todus kena. Mararapa ku laku cak unceng kiai ropole. Nyari setuaan dari engkau lah cici. Engkau hari baru umur 17 kena. Masalah janggu sing model Korea hari ya. Nih biniin sarangeo. Tak mampu saya gojolok begele kan. Lemate sakit. Kan manteri ceramah kampung saya. Udah ya re. Tende segi aina re. Allah ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du. Sahabatan kaum muljaki, para alim, para alamah, para masyayikh, para habaib, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kiai Ihya, panitianya ini luar biasa ini. Ustadz Habib boleh. Dimen Kiai. Jangan ngomong. Kan lambero saya bangkal baro. Kula bener waktuna kula oneng malam makin yonceng sareng Ustadz Habib tak gelem kula. Tak gelem kula. Cuma paksa bicara kanca. Hadir sampean Mbah, kula todus Mbah. Siapa saya ketodusi kaki? Penitiana Habib gitu. Habib siapa, Jong? Nikah Japon ke Habibullah. Ada.
Aja tang bareng bang aja jong. Ken rahasia nanti buka baru setia lagi bener. Pengapor ya. Lamba lagi laku kol belu. Ini kan cerita ke Habib nih kan. Kula tepang tadi PC. Mepah penakan nelpon. Beda iki memang anu panjenengan man. Beda Roma yo. Beda apa yo? Kula ternyata panggi ya. Apa? Karena mungkin ternyata panggi sareng kiai. Cepon Habib. Kiai Habib derem jong. Engke. Kula pikirannya curiga. Cepon orang ngolong benisa seko, perseko. Kiai siapa jong? Anu engki biasanya sarang cakap panggil anu Habib gitu. Lukmun Habib cocok beda margana, cocok beda fam jong. Al-Qadri, Segaf, Al-Baiti, Al-Hadar, Al-Muhdar, Muladawila atau Mulahila atau seperti Al-Hindwan, saper jong. Lagi ini kurang periksa juga. Kula le curiga. Nare paling tangbereng ya. Lo nih ke sekitar kol sanga Rabu ke Habib gitu. Nyonggon elabeng ada. Cia Habib. Muncul ke Sofi waktu napa nikah mak. Lah tau sih beri surban mak. Beni positif mun anu ke Sofi beni positif. Oh bukan aja apa nikah mak. Gela ke ya ngeter. Aduh Habib nikah. Bi kule ke bala Habib KW dia. Lah nikah mak. Nikah kudrat Allah nang malam mangkin. Kula sareng Rabu para ajunan sedoyo. Nah, gela kan cak Madura. Lah bagian kula cak napa ngireng? Cak jaba. Ken ngerti cak jaba. Lagi orang keluar make kulo pah podo sepeni kokiyo hoy. Nah, iku tak cak Madura kene poles ya. Kula lagi beri oleh Domingo kento ke Sofi, ke Noval, ke Ihya. Saya pengajian di Jogja. Saya sebenarnya ke Jogja nganterin anak ke pondok pesantren di Kerapia. Sekaligus anak saya kuliah di UIN Jogja. Alhamdulillah ngambil jurusan ilmu hadis. Luar maksud saya ini kan pengen istirahat di Jogja. Tahu-tahunya saya diminta untuk ngisi di 3 kabupaten. Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kula saya sosa marga nereng Jogja ke penikah bahasa Jawa na alus berlemes. Kula tibi sebiasa cak Jawa petako. Ya petako. Marganya apa? Orang Jogja paling lemes bahasa. Hatta bilis itu tak mati. Saking tengah-tengah. Kemun ring kedua timur ring mutur bilis sih kok. Rengi ngerti laring metu buru. Jagi lanceng 100 lemara, buru rengin. Benereng metu bangal mak nekat. Jaman pesawat lebat taksir. Ari besen berapa kilo ya nih. Seporane ke Sofi. Seporane ke Lebun. Marah apa kakek beri menang ke kelebunan. Coba neng cak meleca deh. Aning are kini aki ya. Sebelum mau kelebunan, benar saya nelpon. Nyon anu kento Kiai Barokah. Iya. Engkau lah tahu billahi mun menang tak kira nelpon Kiai. Membaca calon kelebun Kiai Ustaz pinter mau nelpon cek lah dini. Lah tua aki. Dah mari. Jangan lah cong aja kutene kaki cong. Lah, tapi berhubung mereka kena kancang kimpon. Langkep lah tak ada sini kan. Gelo. Pandep Pak. Engki daripada Pak Hari penikah todus ke ten gula. Engki epowes kada bi gula.
Oh Masya Allah. Tua nereng rame panjenengan tadi kelebun pole. Padahal beda tua gula kayak. Sampai mangkin ku beda setoran. Lah ini kan kebayan sakit hati Pak. Tapi kan lah siap thank you Pak. Oke. Ani dikadik ke Sobi dimin. Minta foto bersama lah. Anu Kiai Barokah kok. Pande Pak Kiai Sofi. Lho nika beda nering dimin, Bu. Orang ki dimin pun orang sepuh ki dimin. Orang sepuh lembek. Tapanggi sareng ulama, tapanggi sareng kiai. Penika sepenten apa, Bu? Barokah. Mungkin kula ceramah ke jauh nak iya. Beni penta barokah tabeng. Boleh foto bersama kiai kok. Je nak kana. Engko leceh iya na pasti minta ture. Roh apa nih minta foto. Hari hasil re. Hari laku tuli buang. Tuli buang. Monitor seminggu kan ini 40 dia. Masa apa tak ngebelet panitian. Pas aduh petuaan poleng kok roh. Marah apa kena nyari tang foto si gentengan titi roh. Arya menyinggung perasaan hatiku. Anapa malam mangken kula menika mi seneng tapang kisareng panjenengan setuju. Mun lakaran beni karena kesokan Allah. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Dan kalau bukan karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita mau duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini. Tidak mungkin kita dapat memandang orang lain dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Tidak mungkin kita dapat melihat orang lain dengan pandangan kebahagiaan. Kalau Allah sudah melembutkan hati walaupun jauh, datang ke tempat ini. Tapi kalau hati sudah keras, jangankan jauh, bahkan dekat dari tempat ini, susah kita mau melangkah. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa malam hari ini Allah melembutkan hati kita masing-masing. Karena kalau seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, maka mustahil rasanya kemudian kita mau duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini. Dan apakah kita mengira dan menyangka bahwa semuanya ini sia-sia? Tidak. Allah dengan tegas mengingatkan dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian manusia mengira dan menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu main-main? Dan apakah kalian berpikir bahwa penciptaan kalian itu biasa-biasa saja? Dan kalian tidak berpikir bahwa suatu saat kalian kembali pulang kepadaku, kata Allah. Mangken ni ke bulan Muharram. Cepon orang muda bulan apa nih kak? Bulan Sorah. Bulan apa bu? Bulan Sorah. Ini kabeda ahli sejarah, penutur sejarah ibu di ke novel pegele acerita Ronggolawe ben kula duaan. Banget ter kula bu. Takok kula kena kapiyon bener. Kan lebede pengabesan tengki. Agak kereng jenggu bede. Teh pandai tengki Sofia jengguan setembelan todo kula. Nih ke beni Ronggolawe bu, beni atas boleh. Gajah Mada. Dek Budi kampung napa nikung ini Sungai Pelai adanya lain pak. Ini kan nyaman kajuk ya nyaman kaju lempong mentah oning lempong lambe minak kana kitor motoran. Ini kan cerita lama nih kak Kiai. Sejarah kampung ini sedikit saya paham Kiai, karena saya lahir di seberang sana. Saya lahir di sebuah kampung kecil, jauh-jauh kena. Orang kocak kampung kecil, yes. Ternyata Pak Kiai orangnya kampungan. Marah apa jauh-jauh Kiai jong. Akhirnya makin ngari Kiai karena saya lahir di seberang Kiai.
di seberang kampung namanya Meranti. Padeginya mana kajuk? Ken tekuan. Deh. Kamu nih tepani kolen miang. Tahu nih kiai kita miang. Napa miang kiai? Napa kiai? Kang metokang. Yes, balas 2-0. Lah apa kita mengira, kita berpikir bahwa malam ini kita tidak sedang dilihat Allah? Kita semuanya sedang dilihat oleh Allah. Bahkan kita sedang disaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Asyura, candeng matura bulan Sorah. Sebenarnya bulan Muharram. Beda 4 bulan seharamaki lambe. Dulu ada 4 bulan yang diharamkan di masyarakat Arab jahiliyah berperang. Pada bulan itu masa gencatan senjata. Ada bulan Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada bulan Rajab, bulan yang diharamkan untuk berperang. Setelah itu ada bulan Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah kemudian masuk kepada Dzulhijjah, bulan haji, bulan terakhir dalam kalender Islam. Selesai Dzulhijjah bulan ke-12, masuk bulan pertama berikutnya yang disebut dengan Muharram. Yuk, anak-anak madrasah nih tebak-tebakan. Pola iki ngain. Bulan pertama dalam kalender Islam Muharram, lo bermuharram. Habis Safar, habis Rabiul Awal, habis Rabiul Tsani, Jumadil Ula, habis itu Jumadil, habis itu terus habis Rajab, habis Sya'ban, habis Ramadan, habis Syawal, habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Aji nak kan ala pinter kapi hebat. Anak ala pinter napon polembun. Tawarimbun. Ku tak tercelatir lagi. Pasti tekepe. Reraje. Di Mawel. Kela Abdul Qadir. Bedek entuk ya. Dulahir. Pentran anak ben. Bung. Bung cuma tahu selfie tok. Kula kiai ni, ampo belis ke pengajian bu ibu Pontianak. Pandai pak ku muka anu leka. Saya buka aku Yasin, saya buka aku berzenjoki saya ni. Pandai pak muka HP, siaran langsung. Halo guys. Aduh, cek lari ngai pelai guys. Ya mana boleh meranti. Marah apa tepak bu. Le makin. Bulan Muharram pasti mun ditanya ki, "Len napa mangken bah?" Cin pedis cong. Karena gula lambak kiai. Paling mana di pondok. Tapi laras juga dah buna kiai gula semua agak ngawel. Serembi agak semua ngade gula. Coba tahun beluk-beluk gula sempat peleman dari pondok. Ngarah ke novel kita lahir yang ki. Belum 6. Oh sami iki. Abang gila pada tua ki. Aning neng teng begenteng. Ingki daripada adar selender kiai. Lu nih. Mbak aku lihat apa tajin bulan Safar. Habis Muharram kan Safar. Kenapa bulan Safar, Bu? Cin merah. Kula pandepak kecopok. Anu jong ya. Setiap bulan Safar. Kenapa, bah? Engkau atacin. Reba tacin merah putih. Marah tu aki. Lah, cepontenku dalam pikiran ke Noval, ke Sofi, ke Yahya, ke Ihya. Ku dalam baik kitab bab tacin merah ya. Kitab apa kiai? Tuti kula ni kalabon kembang. Engki mun tuan tacin merah, tacin putih tak mangki dalam kitab bah. Lo ni kembang aku yang manas man. Dok kuna namun duk on tahun. Cuma tuan tacin merah putih lagi tak tahu. Pikiran kula ceng tade dalam kitab bah. Iya mun beda tacin dalam kitab cong atar celatir cong.
masuk akal ki pikiran. Ketep punya tak ning buka. Margane cekak kan. Allahu Akbar, nyandar kula. Tapi nggak kenge tade kitab babut tacinu merah wal putih ada. Napa babut tacin resem ada. Akhirnya sekian to sareng Mbak. Anu jong. Aji hanya bab adah. Bab uruf, bab kebiasaan. Kebiasaan dia selagi tak menentang dari syariat. Tak keluar dari hukum Allah ekoca muhakkamah. Beda perkara sebeda nang masyarakat yang kemudian diteruskan, diluruskan dengan tradisi keagamaan. Masalah tacin bentun kan tak sebut. Yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah itu sedekah. Mi patut tacin resem. Anu polan kapi beda. Beres. Jagung. Arta. Kacang hijau. Lah saya ini kan penutur, Bu. Sampai mangken kiai, kiai. Kule saya tak terima margane kacang panjang. Cek lemari togel kocak kacang panjang. Coba lah kabala, ini apa ini sayurnya? Kacang pendek kiai. Kan masuk akal. Sebenarnya naik Madura otok. Saya lancang otok, saya togel otok. Aduh mon bahasa Indonesia, pane togel pagun. Ini apa nih, Pak? Berapa sekilo kacang panjang? 10.000. Dia Pak kecompo igel togel sampai kene. Pagun nih kocak kacang panjang. Ikan cuma karena uruf, karena kebiasaan kile torot. Nah. Yang kita terima badan, pada sarang malam mangken. Kula sarang panjenengan sering sedekah. Kita sering bersedekah. Masalah bentuk tidak disebutkan, tetapi manfaat itu yang diharapkan. Sama dengan majelis seperti malam ini. Ya kalau bicara zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan boten nenten toh Bu, ngerti Bu? Lejari ini wong Jawa Tengah niku boten nenten, tade lambe. Ya cepon ring sorbaja raono le. Sampit bae ring Madura. Oh, ono. Orang Madura kan tanda kalah. Cepon ke Sofi kalah main menang geduk. Lambok ke Sofi nak jago main bola. Main bola ke palit yang kiai. Palit dejen apa? Jago nendang. Ken nendang ke gawang TV. Lah nikah. Mun orang Madura kan engke kan kebiasaan cil. Bulan Muharram cin pedis. Tacin merah bulan Sapar. Bulan Sapar tadi cin merah. Lepan Rabiul Awal cin merah nek pakandalan titik hanya matutul. Terus paling aneh pole di ring Madura antaranya bulan Syawal bundul Qa'dah kocak bulan takepe. Lah kene kan barengan. Pas tak alem menikah anak. Anak apa minta menikah bulan takepe terus. Anak apa takut rezekine takepe. Mbok remah Bu. Empon Bu, leki mator ke Noval. Katina apa ke Noval? Bolehkah saya menikahkan anak antara bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah? Sementara sebagian tradisi masyarakat yang berkembang di sekitar saya itu tidak membenarkan menikahkan anaknya pada bulan yang dimaksud. Alasannya kenapa? Takut rezekina tasalket. Mi tasalket markena bulan sebeda tengah kintoh antarana bulan Syawal, antarana bulan Syawal dan bulan Dzulhijjah bedengan tengahnya kok tasalket. Takut rezeki tak terbuka matur timin dek Noval takut lakaran beda kebiasaan sebeda dengan masyarakat para Rabu setuju karena tadi Ki Ihya itu cuma Ki Ihya tadi berapa menit? 2 menit ya? Enggak, saya ini kan udah mulai agak sepuh kata sambian walaupun masih sakit hati sebenarnya. Sudah punya istri Pak Kiai? Jomblo. Cek lemak manis saja jauh. Jomblo. Mun ring jomblo tak masuk surga Kiai.
Entang kena keja bu, oke pan setan di bini, marah tuh lah bini karena toko kiamat deh kok. Bawa marah adik-adik bini dor mamat, dul gini ngaki dul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa malam ini kita kumpul? Karena di hati kita sedang merindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini menjadi salah satu sebab Allah mendatangkan rahmat dan ampunan, dan Allah menurunkan kebahagiaan di hati kita. Allah berikan syafaat melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bahagia dan bangga karena yang menggagas acara ini banyak anak muda. Termasuk teman-teman dari Laskar Sakera, Laskar Satuan Keluarga Madura. Eki, saya kocak Sakera. Kula pernah trauma ki ya. Cekanca Sakera apa nih kan luar biasa pengawalannya untuk para habaib, untuk para ulama, untuk para kiai, para dai, ini luar biasa, terjun terus. Situng waktu kula pernah kerja juga, mak. Waktu ceramah di Mahad, ceramah di Merah. Mempawah. Saya ceramah di Mempawah itu di Sengkubang, salah satu pondok tahfidz terbaik. Pantoron dari mobil. Terus kawal bi Laskar Sakera mak. Beni cuma kawal kelantang. Kelantang Ustaz Herman. Sampai sandal kula ngalto. Le. Sarang dan gula yang ku ken la sakte kula bu. Ropane ken yateng kula. Bu marah petoron kena. Are kiai sama tua kiang gini kena. Sandal cecer mak. Kul pantoron dari mobil asal tulit ke sopir. Laskar Sakera engki kiai, aduh tako ke. Tako ke landang boleh. Ngomar apa aja galbongan ngono deh kona. Tako kana. Tapi tujuannya tidak ada lain, hanya untuk mengamankan kegiatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya banyak sahabat-sahabat yang masih muda dan luar biasa. Menurut para sejarawan, para ahli tarikh, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 200 pemuda kurang lebih yang bernama Abdullah. Bahkan ada yang mengatakan 300 lebih. Tetapi yang paling masyhur, yang paling terkenal bersama Rasulullah, pemuda-pemuda itu yang dikenal dengan Abadillah atau sahabat yang bernama Abdullah. Semuanya masih sangat muda. Tetapi walaupun muda, Rasulullah selalu mendengarkan pendapat-pendapatnya. Karena Rasulullah melihat para sahabat-sahabat yang luar biasa ini selalu bersama perjuangan Rasulullah. Dari sekian sahabat yang bernama Abdullah itu setidaknya ada 5 orang yang paling dikenal, walaupun satu meninggal duluan. Yang satu yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah putra dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ayahnya yang bernama Abbas adalah saudara kandung dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua bernama Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat yang paling faqih, yang paling alim di bidang ilmu faqih. Abdullah bin Umar adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah menikahi kakaknya yang bernama Hafsah. Yang ketiga yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau adalah putra dari panglima Islam yang paling masyhur yang bernama Amr bin As yang pernah menjadi gubernur di Mesir pada masa itu. Yang keempat bernama Abdullah bin Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Dan yang kelima bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Walaupun kemudian Abdullah bin Mas'ud meninggal duluan, dari sekian sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat muda yang luar biasa ini selalu membantu perjuangan Rasulullah, selalu mendampingi Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak segan meminta nasihat kepada sahabat-sahabat mudanya ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa bergeraknya sebuah organisasi, bergeraknya masyarakat,
bergeraknya umat di dalam hal kebaikan, maka pemuda-pemuda yang ada di kampung ini, yang ada di desa ini, sumbangsihnya tidak bisa diabaikan. Apalagi sekarang banyak sekali anak-anak muda yang memiliki ilmu, yang memiliki kemampuan, yang memiliki keahlian, yang memiliki potensi yang luar biasa, yang dilahirkan dari pondok-pondok pesantren yang ada di kampung ini. Salah satu di antaranya ada pondok pesantren Darun Nasyi'in yang digagas dan didirikan oleh seorang alim yang luar biasa yang bernama Kiai Haji Abdul Syakur, dan yang di sebelah sana ada pondok pesantren Manbaul Ulum yang didirikan oleh Kiai Makhtum. Ada pondok-pondok pesantren besar di tempat ini. Saya pernah membersamai dua ulama besar ini. Saya melihat perjuangan-perjuangan beliau. Semoga Allah merahmati beliau berdua di alam kuburnya. Dan Allah jadikan para santri-santri beliau hari ini siap tampil di masyarakat. Para santri-santri, alumni-alumni mukharrij yang keluar dari Darun Nasyi'in, yang keluar dari pondok pesantren Manbaul Ulum, semuanya Allah jadikan sebagai santri-santri yang alim dan allamah. Allah jadikan sebagai orang-orang yang siap berdakwah di jalan Allah sesuai dengan ilmu dan kemampuannya masing-masing. Karena sahabat Rasulullah SAW yang dididik langsung oleh Rasulullah luar biasa perjuangannya bersama Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Paling akhir, tak usah lama-lama, karena begelak dari mulai datang ibri aing lengki aing sekalang aing pengapa orang ke ihya anu gitu engke Pontianak ini ke kota aing. Jadi insyaallah ke ihya hadir ke pengajian malam mangken dari begelak ada orang aing meloloh sehat tak sehat Pleman gelbung. Kule menika mana bi kehya kan punten. Kehya ki sehat ki ngodo kento. Umur 17 ki ya? Umur 17 ki. Alah, 16 tahun. Masih bocil. Mau yang ku tak tahu gimana saya ngara. Tapi walaupun begitu alhamdulillah beliau masih muda, tapi beliau luar biasa ilmunya. Beliau alumni Tarim ya, Tarim Hadramaut Al-Habib Umar. Insyaallah kita tidak bisa bertemu langsung dengan Al-Habib Umar, tapi setidaknya kita bertemu dengan murid beliau yang insyaallah adalah seorang yang alim luar biasa, masih muda dan insyaallah siap menambah istri lagi. Pola abadi seti nomor telo kana ada game pon kalem. Oke. Kenapa katin apa? Positif. Ya Sofi. Pak Handi kiai teng-teng tah aku anjing kok tak ngerti ki ya. Allah, mun ke Sofi benih dijuluki singa podium kuburaya. Oh, kalau ceramah luar biasa, alim, retorikanya luar biasa, kalimatnya luar biasa, sangat menggugah. Mun di panggung, oh singa beliau. Mun molek meong. Benih cuma ki Sofi bu. Nikah beda asisten kula nikah tahunan bi kula. Ki zaman Covid ki ya. Pon tak usah abit-abit. Joki hiyo gila setengah jam pada maki saya. Pai kalakal sing ngodeun. Penting kena gaji ya. Kula ki zaman Covid. Jadwal kula dipangkas 50%. Pleman dari pengajian dari Singkawang ke. Pleman dek compok kol telok sobu. Kol telok sobu celep bu. Asli celep. Pak bini. Kula assalamualaikum lagu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya pakai ini Didik. Jangan takut macan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bi. Anu buka pintunya mi. Iya terus dugi. Kula kan anu biasanya compok ngangkui bahasa Sunda saya paling halus. Bahasa Sunda keraton. Cepon nih bini. Tong lebet kapal dia dipipir we. Ngerti bu? Apa bu? Bicara di mana kaki? Maksudnya gitu.
Tahu sama so lebat kinto bi lebat pengkir boy. Aduh. Celep mi. Pas mandi. Kol telok mi. Mandi. Kol mandi. Fahad pada kagelok nih asisten kula. Apa had? Punten Mbah. Congok-congok, punten Mbah. Engkau suruh mandi had. Engki kesawakan lah. Kol telok suruh mandi kiai. Alasan apa kok suruh mandi gelu? Covid. Siapa Covid ini? Pokoknya mandi. Cuma masuk dena. Hari musim anu bahaya ya. Ya Allah, gelek sing kawang iku cak sing podium kena. Pan mulai ke rumah pacu cok meong. Pokok mau nek bini pada ketak ning laben kayak ya. Abok bengal. Tapi nek bini lebih bengal pole. Kula pernah cabis ke anu ke kurutan kula. Cabis pemator kai. Apa cong? Anu nyona jaza gitu. Jaza apa? Jaza bengal. Bengal ke siapa jong? Anu. Takut ke bini na ta? Puncen. Eki. Aduh tengku lebar kan nabi kula. Aduh positif beri ya. Dah iya cong. Mun berdejeun supaya abok menang gereng bini. Sebisa bini takut gereng dir. Bingkok pasti baca TV. Tak kira bagi ke kaki boleh. Roman kegiatan kula lebih tako boleh. Le dari peneka kula tak percaya ke kiai peneka. Bederem. Engki kula mulai ciana. Dadi umpama bapak tolong minta jaza ke Soka ke Sofi. Pon jajal makan, tahu sama makan. Rogi sambian. Rogi cabisen. Jadi kula bapak entar ke anu. Kok orang awam, mak. Kirim masjid. Bini na telok. Engkau macam percayaan keriban ke kiai. Tadi kula nyaman tesar biden. Kula abad. Assalamualaikum teh. Salam. Dimma sih. Dari dalam. Oh, cabis. Engke. Cabis apa sih? Anu minta jasa ke kiai. Oh iya, yang orang alim kiai ruah. Wajib ilmu na, sanad itu jelas ruah. Ilmu apa saya minta sih? Supaya tak takut orang bini. Teh, aku lo kiai. Cik kiai nak rumah doy. Share teh, kiai nak kira. Minta apa? Pandu bening kakek. Lo apa ni aku yakin? Oh sanad peker ya. Asal gula ni ko yakin. Lah apa? Tapang kiban kutip, yakinan ke kutip. Udah remah teh ilmu nate. Nah, ilmu itu ada gratis saja. Maksudnya? Ya kaki kan tahu gua rokok ya. Oh, gampang. Rokok apa teh? Ya sebagai jubari di Samsul. Kenapa teh? Ya saya selop. Astagfirullahaladzim. Kula tak rokok bi marga cabis pah meli rokok. Pan mari meli rokok. Mbak ngereng teh can bacan. Marah. Peyakin. Kula mi yakin sing saja sekut tema. Lah kon cuma lah kon nyambung. Marah. Ken kaki mun tak yakin kaki yaktene kalah. Kebiyinine kaki. Korja terbalik macan ya. Nika pada sana ke Sofi. Pola ya anu panjenengan. Nika jasa umum nggih. Nah apa bacaan teh? Engkau macan tang bini embe. Kula ni kak gelak gel ngigel. Bu, cak gelak. Baca. Kula si macan ni sampai aku gelak lebat teh. Ilmu apa ngari? Engkau larogi seselop. Aduh kalah kali beri jengkol ni. Baca sih lemah teh napa yakin? Engkau macan tang bini embe.
Ngara bini kula sampai makin sebengal ngara saya baca tak balik kula bu. Engkau ambil tang bini macan. Kenongguan bu, ongguan ni kan jasa umum panika. Kau coba ibu-ibu ni. Laki bahatokar pada meong lagi. Lini ka mak. Oh di kulaban sampean panika kan jauh dari kata yakin. Jauh dari kata yakin. Yaktene kulaban sampean mun yakin ke Allah mak. Mun lakaran yakin ke Allah, engkau yakin. Tanah panika gepak dadi emas mak. Tapi karena kulaban sampean tak yakin panika gepak dadi celot. Marah apa cak cong yai cong. Cong cek santan saya gelar. Ada marah saya tengil siapa nyaman kakek. Oh cong coto aku gelar. Enten gula nih kesan harus pengajian sambil agak cek intinya kuluban panjangan peyakin ke Gusti Allah cek mangkin kuluban sampean odik sekecek lo berodik mangkin pak ke akhirat ke kuburan tak kira pandai pak ke kuburan pak ya lembi malaikat mak saya sampean bibullah aduh seporan Ustaz bibullah mun dari nyaman takut kulu ke sampean wah tak kira mak kira pada kereng dia malaikat jarang mah kereng Ustaz bibullah tak kira mak kejaba kuluban panjenengan panika cuma ngarep pengepuran dari Allah Subhanahu wa taala ben ngarep syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuluban panjenengan panika tak banyak amal mak kula sareng panjenengan iki paling kuat apa jeng cuma ning 5 menit beda sareng ke Sofi panika mak apa jeng maghrib panika sampai ke isya panika tak bahasa mak lain pengabesan tera. Oh lampu mah. Lah, kula ben sampean panika mah. Hatta bejeng ni kadang tak yakin ka Allah. Atuh tak yakin ka Allah. Bahkan atuh lemat teh panika ki nolak. Ya Allah, macam tak beri ya. Kula ben sampean, kula ben panjenengan sujud nika, hatta sujud kadang tak yakin ka Allah. Allah itu tidak membutuhkan kesempurnaan ibadah dari kita. Allah hanya memerintahkan kita ibadah. Sempurna atau tidak itu bukan urusan kita. Tetapi walaupun kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Tapi urusan sempurna itu urusan Allah. Yang melihat kita Allah, yang menilai kita Allah, yang memberikan nilai itu Allah, yang berhak memberikan semuanya itu Allah. Kalau bukan karena Rahman Rahimnya Allah, mungkin sampai hari ini kita tidak ada di bumi ini. Maka pada bulan Muharram ini sebagai bulan muhasabah, sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan ini, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah adabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hisaplah diri kalian. Amal apa yang sudah kalian lakukan, atau jangan-jangan lebih banyak maksiat yang telah kalian lakukan kepada Allah. Sebelum Allah menghitung kalian, hitung diri kalian semuanya. Kita terlalu sering menghitung amal sendiri, tetapi lupa mengingat dosa dan perbuatan kita yang salah kepada Allah. Maka pada malam yang mulia ini, di halaman masjid yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menjalankan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilm, mencari ilmunya Allah melalui sanad pengajian malam ini, melalui sanad guru-guru kita. Ada Kiai Novel Ahmad bin Kiai Haji Walid Nur Halim, ada Kiai Syafullah bin Kiai Maktum, ada Kiai Ihya, ada ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang lain yang sanad keilmuannya insya Allah bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan anaknya jadi anak solih. Hari ini adalah bulan Muharram, tanggal yang ke-10 masuk ke-11. Tapi masih ada waktu bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang berkenan untuk berbagi rezeki kepada anak yatim, monggo. Mempong ki bulan becek, ki ari becek, ki waktu si becek. Benci ampo tong bitongan. Mun ba Allah sampo ken rekenan pu. Empon pala paring pun laparing. Anu nak
Lekuk manggil nak yatim atau entari bi sambian kecompon nak yatim pas entaren anu nak engko andi rezeki sokone nak tua aki tang nak botoh ben sengkok menteri sepora abi Allah. Terus cium anu bunen-bunen nah. Nggih, parengin. Karena ada Rasulullah ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang melindungi anak yatim, yang selalu membiayai anak yatim hakada. Seperti ini kata Nabi. Kemudian Rasulullah memberikan isyarah antara jari telunjuk dan jari tengah wa farraja bainakuma, dan kemudian Rasulullah sedikit merenggangkannya. Artinya apa? Bahwa betapa indahnya dan betapa mulianya orang-orang yang selalu memberikan kasih sayang, membagikan rezekinya, meringankan beban anak yatim. Lebih-lebih di bulan Muharram ini, insya Allah rezeki sampean akan ditambahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Tapi sepenting niat ikhlas karena Allah. Tak hilas sekali, parengin bi Allah. Buktinya apa sih? Orang kafir banyak sesoki. Lagi, orang kafir banyak sesoki, bu. Tetangga gula, nyaman ah. Siapa sebelum Ramadan? Aliongnya, Aliong. Gula tetangga gula gitu kiai. Tetangga dan gula kita pampak non Muslim cina. Bi gula berarti akilah aku biasa, tapi pesennya banyak. Sementara si lain. Si Muslim rata-rata lakonnya luar biasa sarah, pesennya didi. Sampai gula akhir tanya kerencen. Leong, kamu jangan tersinggung kalau saya tanya. Oh enggak Pak Haji, ada apa Pak Haji? Gini, kita bicara fair-fairan saja. Ini kan saudara saya yang Muslim ini kan kerjanya berat. Tapi sampean kan tahu rezekinya sedikit, kelihatannya. Uangnya sedikit yang saya maksud. Lo sampean ini kerjanya sedikit, tapi uangnya kok banyak. Jawab. Kalau orang Islam doanya tak serius. Ku tanya apa todus bijena gila kok. Ndak serius gimana Pak Leo? Kalau kami orang Tionghoa, pagi-pagi dia sembahyang ngadap, pertama ngadap timur ha. Ngadap ke timur kan rencana apa jo? Nah, terus dia ngadap timur, habis itu utara, selatan, barat, tenggara, ada 8 penjulu. Orang Islam cuma ngadap balat ah. Jadi orang Islam cuma minta 1 tempat. Kalau orang Cina, orang Tionghoa minta 8 tempat ah. Terus dia itu, orang Cina itu dia doa sama Tuhan, sama dewa itu pakai ngancam. Ngancam dia meliong. Dia kan bakal setanggi. Orang Cina mau apa jangan huis tanggi. Kalau Tuhan tak kasih kita condol lah. Ini lillahi ta'ala jawabannya Pak. Yakin Leong? Oh, yakin ah. Kita paksa dewa ha? Iya. Kenapa orang Islam mau dikasih? Kula bagian ini kemanas kula. Orang Islam minta sama Tuhan, tangan minta tapi kepala ndak mau. Dia punya kepala geleng-geleng ha? Dia punya minta tangan sama Tuhan tapi kepala geleng-geleng ha? Engkimun amin. Amin. Masuk akal dincen. Pola ngerti ya ke Sofi. Orang Islam cana liong, dia punya tangan minta sama Tuhan, tapi dia punya kepala geleng-geleng. Dia punya Tuhan tak kasih ah. Tuhan bilang dia tidak serius ah. Marah peliong. Enggak Pak Haji. Pak Haji boleh tengok orang Cina semuanya kaya-kaya ho. Aduh iya. Polanya teh sabo. Lekku ngade beluk. Aku istanggi budai. Kalau Tuhan tak kasih disondot ah itu. Ya coba kelak kok jenah. Tetap atua ke Allah, yakin ke Allah. Masalah jumlah urusan Allah. Dan kadang makin banyak hati tak bahagia. Maka terakhir pilihannya untuk ibu pilih hidup kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia. Marah apa jujur kena. Mau milih kaya tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Alhamdulillah, mari kita doakan istri, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu kita mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Namanya pernah minta miskin tuh. Nah, ngereng
Mantur. Kenapa saya pada Pak Sarang ke Ihya gelak? Pada intinya adalah hakul yakin kepada Allah, sebagaimana yakinnya seorang qutbul aulia, kutubnya para wali, Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau itu yakin kepada Allah bahwa Allah akan melindunginya selagi dia jujur dan mengikuti nasihat dan wasiat dari ibunya. Kerja kebole ke penjahat dah. Engki kula nyoba yakin toh Pak penjahat ki. Pak maling. Bos maling. Yakin ke Allah. Ben yakin ke wasiat ibu nak. Pejujur nak. Kebole. Nah, itu juga menjadi nasihat untuk Pak Kades. Kula tunging kan Pak Kades apa? Saya beda Pak Madhari. Oke. Jadi jujur. Pada 10 ke bala 10. Cawe ada iya ke. Lu bala WA ke saya. Oh iya karena jangan keras kelas lah boy. Pon ki motor sekelangkong karena laku kalau ban sampean ki banyak kegiatan malam mangken malam Muharram, malam 11 Muharram, artinya dalam 1 bulan ini masih banyak waktu dan kesempatan kita untuk beramal salih. Mudah-mudahan majlis yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan anak kita anak salih dan salihah, keluarga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bencana, dan Allah dekatkan kepada kebaikan. Akur bersama suami, baik dengan anak, akur dengan tetangga dan orang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.